mati, kecewa. Lah kan itu kan rezeki orang ya. Dipikir-pikir itu kan rezeki orang ya. Ngapain harus iri ya kan? Kan setiap manusia kan memiliki takaran rezeki masing-masing. Nah, orang yang memiliki amaratus su ini tidak ingat ke situ, Bun. Gak ingat ke situ. Dia awalnya iri, setelah iri nanti dibisikin sama syaitan untuk dengki. Dengki itu sifat iri yang disertai dengan perbuatan. Karena dia tidak suka, misalkannya ada tetangganya atau saudaranya punya mobil baru, kemudian dengan kedzolimannya dia naruh paku. Nah, misalkannya di jalan naruh paku dia kan. Biar dia nanti lewat dia bannya dikena paku nanti betus ya kan. Atau dimisalkannya pas lagi parkir dibaretin. Shoot aja diberetin. Karena kejahatannya, karena sumber iri dengkinya. Nah, amaratus su ini tidak pernah membawa ke dalam kebaikan, Bun. Semuanya ngajaknya ke yang jahat aja. Iri, dengki, sombong, ya kan? Sombong tuh kan. Kemudian zalim kepada orang zalim. Contoh-contoh yang zalimnya itu seperti dia suka fitnah, ngomongin orang, gibah, kemudian adu domba, kemudian gini, termasuk ini. Jika dia tidak suka sama seseorang, maka dia akan mengajak teman-temannya untuk sama-sama supaya tidak suka sama orang itu. Itu adalah salah satu sifat adu domba. Nah, itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Kezaliman. Nah, orang yang memiliki sifat seperti ini, kedudukannya ada di yang paling dasar sekali, disebut dengan amarah, nafsu amarah, atau disebut dengan amaratus su, amarah yang buruk, amarah yang tidak baik, atau amarah yang tidak bagus. Disebutnya dengan amaratus su. Bukankah kita sering menyaksikan orang yang seperti ini? Ya kan? Nah, berarti dia memang levelnya paling bawah. Dan orang yang seperti itu biasanya keimanannya itu nyaris tak ada. Keimanannya itu nyaris tak ada. Dan biasanya orang yang seperti itu sholatnya pun bolong-bolong. Biasanya orang yang seperti itu kurang begitu dekat dengan Allah. Dan biasanya orang yang seperti itu kusut mukanya, tidak bercahaya. Kan amarah. Amarah itu kan dari api. Syaitonir rajim itu tercipta dari api. Jadi kalau seseorang di dalam kalbunya itu ada sifat-sifat tersebut yang tadi disampaikan, itu mukanya pun serem, Bun. Gak ada manis-manisnya. Karena memang api. Gak cantik gitu, gak bercahaya. Sok aja, meskipun secara fisiknya cantik, kalau dimisalkan memiliki sifat yang busuk tersebut di dalam hatinya, maka mukanya tidak akan mengeluarkan aura positif. Gak ada. Gak ada disebut dengan inner beauty, itu gak ada. Bisa dicek deh. Di setiap perkampungan, biasanya suka ada aja orang yang disebutnya tuh biang kerok ya. Ada biasanya itu biang kerok. Atau dimisalkannya bigos, biang gosip. Lihat aja wajahnya. Gak ada teduh-teduhnya. Nah, dan kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau kita menemukan ada orang yang seperti itu, lebih baik kita jauhin. Karena sifat dan karakter pergaulan itu sangat besar sekali dampaknya, Bun. Mempengaruhi. Nih, termasuk kita jika ingin mengetahui karakter seseorang, maka cari tahu dengan siapa dia bergaul. Pergaulan itu 50-60%, Bun, mempengaruhi karakter. Makanya kita tidak boleh berteman dengan orang yang tidak baik. Kita berusaha berteman dengan orang yang baik-baik. Takutnya kejebur. Itunya. Bun, absen dulu ya, jangan lupa. Yang hadir di sini di tap-tap layar. Ayo, sama-sama ya bekerja. Saya ngomong di sini menjelaskan, bundanya tap-tap, jangan melohok aja. Jangan melohok aja, Bun ya. Jangan melohok aja. Silakan di tap-tap layarnya, absen dulu. Terima kasih Bunda Pimpi, terima kasih Bunda Mam. Terima kasih buat
Bunda Umi Arif, terima kasih Siti Fatimah, terima kasih Bunda Yeni, terima kasih Bunda Widya, terima kasih Bunda Herni, terima kasih Bunda Menanti, terima kasih Bunda Aisyah, terima kasih Bunda Cantika, terima kasih buat siapa lagi nih? Buat Pangais Bungsu, ya. Terima kasih buat siapa lagi? Ayo cepetan, absennya selesai dulu ya. Yang lainnya yang tidak bisa absen nggak apa-apa, tinggal di tap-tap layar aja. Terima kasih. Yang tidak bisa absen, saya sembari gosok Umi. Bisa tuh bari tap-tap layar. Terima kasih Bunda Ti, terima kasih Bunda Maliha, terima kasih Bunda Lia, terima kasih buat Bunda Kocaryati, terima kasih buat Bunda Anbul, terima kasih buat Lia, Bunda Lia, terima kasih Bunda Najwa. Terima kasih Bunda April, Mama Dimas, terima kasih. Aku senang diirin orang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih Bunda Iri. Bun, orang yang iri sama kita itu sebenarnya dia itu pengen di posisi kita, tapi tak mampu. Timbul rasa iri, dengan irinya dia menderita sendiri, dan dia menginginkan yang dia tidak suka itu merasa sakit hatinya, timbullah kezaliman dia. Entah dengan kata-kata yang menyakitkan, entah dengan perbuatan yang sekira-kira dia ingin menyakiti, dan caranya adalah kita tetap santai. Kita jangan sedih. Kalau ada orang yang zalim terhadap kita, santai saja. Itu makin sakit nanti ke dianya. Makin kecewa dianya karena tidak ngefek. Ternyata apa yang dia lakukan tidak ngefek ke kita. Kita dalam menghadapi orang yang tidak suka, dalam menghadapi orang yang iri dengki sama kita, jangan terkena. Maksudnya jangan terpuruk. Jadi kita tuh kayak santai saja, seakan-akan memang tidak ada apa-apa. Semakin kita santai, ya kan? Semakin kita santai aja, easy going aja, santai saja, seakan tidak ada apa-apanya. Dia makin terluka. Karena dia merasa berpikir kok tidak ada efeknya yang dia lakukan. Semakin luka tuh. Tapi ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, dia bahagia. Wah, berhasil nih. Gitu, Bun. Oke? Sekarang bisa menanganinya. Ketika ada orang yang tidak suka sama kita, kita tetap santai. Karena sesungguhnya dia itu tidak menyakiti kita, tidak. Dia itu sedang menyakiti dirinya sendiri. Kalau kita seumpama orang menebarkan kezaliman itu seperti memanah. Panahnya tidak kena ke kita, Bun. Dia akan mental balik lagi ke dia. Anak panah ini ketika dilepaskan yang ditujukan ke kita dan kita santai saja, ya kan? Itu si anak panah akan berbalik ke dia. Begitu. Jadi dalam menyikapi orang yang tidak suka sama kita, dalam menyikapi orang yang zalim sama kita, jawabannya adalah santai. Santai saja. Dianggap tidak ada apa-apa. Jadi nggak ada apa-apa. Santai saja. Kalau dia misalkan ketemu dia santai saja, anggap saja tidak ada. Justru dengan Bunda melakukan hal seperti itu, dia akan semakin terluka. Karena sama kita dianggap tidak ada. Jangan terpuruk. Kalau kita terpuruk, kalau kita terjatuh dengan kezaliman yang dilakukan, dia yang bahagia. Kita yang kena. Kalau kita tetap santai, dia makin terluka lebih parah. Begitu, Bun. Sok praktekan. Kalau ada orang yang nyinyir ke kita, orang yang tidak suka ke kita, sesungguhnya dia sedang terluka hatinya. Kalau ada orang yang iri terhadap kita, berarti cahaya kita terlalu terang, sehingga silau ditatap oleh matanya. Jadi kesilauan dia membuat dia itu bertindak yang dolim. Menginginkan cahaya itu, tetapi dia tak bisa. Diseranglah itu cahayanya, ya kan? Nah, kita jangan terpengaruh, biasa-biasa saja. Karena seseorang bercahaya ini akan redup cahayanya ketika hatinya terpuruk. Seseorang itu akan bercahaya ketika hatinya bahagia. Sumber bahagia itu di sini, Bunda, bukan di make up.
Sumber ketenangan dan kebahagiaan itu di sini, di kolbu, bukan di pakaian. Mau pakai baju semahal apapun, mau kita make up setebal apapun, ketika hati kita tidak tenang, tidak akan memancarkan cahaya, Bun. Gak ada auranya. Betul, sudah saya buktikan, akhirnya senjatanya makan tuan. Iya begitu, ya kan? Jadi yang harus kita benar-benar kita jaga itu adalah hati kita. Bagaimana caranya? Nih, quote dari saya pagi ini. Tidak ada yang membahagiakan diri kita kalau bukan kita sendiri, apapun perjalanan kehidupan kita. Bahagialah, Bun. Jangan pernah berharap kepada siapapun untuk membahagiakan kepada kita, termasuk kepada pasangan hidup kita. Semakin kita berharap dibahagiakan, semakin luka hati kita. Berharap kepada makhluk, selama kita berharap kepada makhluk, semakin sakit, semakin banyak kekecewaan yang akan kita terima. Jadi harus bagaimana? Save diri sendiri, bahagiakan hati kita sendiri. Selagi memang kita tidak kelaparan, kita tidak kepanasan, tidak kehujanan, pengen apapun kita bisa, berbahagialah. Ini kasusnya biasanya tidak bahagia di dalam rumah tangga. Semakin bunda mengeluh, semakin bunda banyak menuntut kepada pasangan bunda, semakin dirimu cepat tua. Gitu. Ya. Nggak percaya, sok bae, yuk kurangi diberi obatna. Jadi kudu kumaha ye. Ketika pasangan hidup kita tidak mampu membahagiakan kita, atau kita sendiri yang membahagiakan kita. Betul Umi, saya sering ingat omongan Umi. Nya, jadi ketika siapapun orang tua kita tidak bisa membahagiakan kita, bahagiakan kita sendiri. Pasangan hidup kita tidak bisa membahagiakan diri kita, bahagiain kita sendiri. Gimana sih? Berharap orang lain membahagiakan. Mengemis namanya. Ya enggak? Apakah kita boleh mengemis? Boleh. Tapi hanya boleh mengemis kepada Allah. Tidak boleh mengemis kepada makhluk. Umi mertua sudah main tangan, mukul. Hah? Oh tidak boleh itu. Oh tidak boleh. Enggak boleh. Mertua mukul tidak boleh, Bun. Menantu dipukul. Hah? Bunda dipukul. Kalau bunda berani daftar kemana? Kok jadi daftar sih? Juga pilihan, Bun. Lapor ke polisi. Kalau enggak daftar ke pengadilan agama. Kok bisa begitu? Atau jangan dipukulan. Yang ketiga, pilihan tiga. Pilihan yang pertama, lapor polisi. Pilihan yang kedua, Bunda jangan datang lagi dulu ya. Gus misah. Jangan gabung sama orang tua atau mertua ya kan, misah. Rumah tangganya jauh. Yang ketiga, daftar. Kemana? Pengadilan agama. Anggesan. Soalnya gini, Bun. Kalau kita masih kecil melakukan kesalahan, itu biasanya kita juga dipukul kok sama orang tua kita kan ya. Bunda pernah nggak dipukul sama orang tua? Kalau saya pernah. Pantat saya dipukul, kaki saya dipukul. Pernah. Karena nakal sayanya. Karena sayanya nakal. Bun, nanti dulu nih. Absennya belum pernah. Saya lihat tulisan pernah jadi belum pernah. Belum selesai. Absennya belum selesai. Cepat selesai absen dulu ya. Begitu. Kan masih kecil kan masih dalam didikan. Kalau memang kita salah, kadang-kadang orang tua juga kan suka mukul ya kan. Tapi bukan berarti kita yang sudah tua ini kemudian dipukul sama mertua. Itu mah jangan. Saya mah gak mau. Kalau orang tua saya pukul saya masih kecil gak apa-apa. Dan itu pun tahu tidak, Bun. Ketika kita ingat kita pernah dipukul sama orang tua, kita ingat udah gereja tetap sakit hati, Bun. Makanya saya ngasih tahu untuk bunda-bunda, kalau anak bunda sudah gede jangan dipukul. Kenapa? Nanti bisa dendam. Nanti bisa dendam. Kalau mau mukul boleh karena misalkan lakukan kesalahan gitu, misalkan gitu. Tapi pelan aja sebagai supaya kapok gitu tuh ya. Di agama boleh nggak mukul anak? Boleh. Telapak tangannya dan telapak kaki.
Jangan mukul kepala. Gak boleh. Gak boleh mukul kepala. Kalau nakal ya, atau misalkan pantatnya boleh ditepok. Kamu nakal sekali, itu boleh gak apa-apa. Yang sekira-kira tidak melukai. Dan saya ingatkan untuk yang hadir di sini semua, kalau Bunda punya anak yang sudah gede dan dia sudah punya daya ingat, udah gede lah ya, jangan dipukul Bun. Kenapa Bun? Itu suka ngebekas di pikirannya. Itu nanti sampai gede, kalau ingat dia tetap terluka hatinya. Gitunya. Karena kan manusia itu memiliki memori. Manusia itu memiliki memori di otaknya ini Bun. Jadi kalau udah gede jangan dipukul, cukup dinasehatin aja. Jangan main tangan. Itu pun Bun, dengerin dulu. Kalau kita sudah gede, kemudian kita dimaki-maki, yang membuat hati kita terluka, dan kita udah gede, dimaki-maki. Itu Bun sampai kita tua ingat aja. Kalau ingat kita tetap meneteskan air mata. Nah itu jangan. Absen dan selesai, woi. Absen. Absen belum selesai, cepetan. Absen dulu, absen. Absen belum selesai. Lope oren. Belum selesai, absen dulu, selesaiin dulu. 12 orang lagi. Cepetan, absen dulu. Absen dulu, cepetan. Nanti lupa, nanti dia suka kabur. Terima kasih. Ini lope orennya pakai kacamata ya? Itu pakai apa sih dia di pinggirnya? Oh, minum kopi. Oh, lope oren minum kopi. Minum kopi. Lope oren minum kopi. Nah, terima kasih. Lope oren minum kopi, cepetan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tidak bisa absen tetap bayar aja. Ayo cepetan. Berapa orang lagi? Sip. Tercapai. Nih, dengerin ya. Saya meskipun belum memiliki anak, ya kan? Tapi saya belajar otodidak. Bagaimana cara mengasuh anak, membesarkan anak. Satu, kalau anak sudah gede, yang dia sudah memiliki daya ingat Bun, jangan pernah dipukul. Satu. Yang kedua, jangan berkata-kata yang begitu menyakitkan Bun. Karena kalau sudah dia gede, dia memiliki daya ingat. Dan ingat ya, daya ingat anak kecil itu lebih tajam dibanding nini. Makanya ketika belajar masih kecil, itu ngebekas sampai sekarang, ingat aja. Ngebekas, kayak mengukir di atas batu. Memorinya tajam. Tapi kalau kita yang udah tua ini, kita belajar kayak mengukir di atas air. Baru juga belajar. Nanti selesai, udah pohon lagi, lu udah lupa. Anggusan, udah lupa. Termasuk ketika kita, misalkannya kita marahin anak kita, jangan sangat keterlaluan sekali. Kata-katanya. Soalnya apa Bun? Takutnya dia nanti ngebekas di memorinya. Nanti kalau dia udah gede terus mengingat Bun. Mendidik anak itu gampang-gampang susah. Semakin anak dikasarin, semakin anak digalakin. Bukan malah pintar, malah tambah kuadrat N Bun. Loba tinggi care kanan Bun, kakak moloho kita budak. Care kanan baik, kebun binatang kata-kata keluar semua. Itu anak jadi melongo. Terus kalau sering dimaki-maki, sering dipukul gitu, jadi badung Bun. Justru anak itu akan nurut ketika kita penuh dengan kasih sayang, dikasih pengertian dengan kata-kata, dipeluk dengan kasih sayang. Dia akan paham kok. Dia akan mengerti. Begitu, semakin dikasarin anak ya, lain kalau nurut maka kabadung. Nah ini kadang-kadang salah menerapkan. Dan jangan sampai cara didik kita itu ngebekas menjadi luka batin untuk anak. Nah, jadi lupa karena anak ya orang, itu Bun, ya kan? Kan memang saya sendiri juga pernah ada kata-kata yang sampai per detik ini saya masih ingat. Dan kalaunya tetap meneteskan air mata. Keren ya? Kok bisa begitu ya? Padahal itu udah lama ya kan? Pernah ada satu kata-kata yang begitu kadite kasa, asa seperti kayak panah ditancapkan, udah tembus lagi ke ditutup panah sampai kakabur di panana. Saking tajam-tajamnya itu panas sampai kelupas di keditu katonggung. Itu kalau diingat itu tetap terluka.
Jadi hati-hati dengan ucapan. Dan ucapan orang tua itu, wabil khusus ibu itu bun, itu sering terwujud. Hati-hati dengan kata-kata atau mulut seorang ibu, semarah apapun jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, karena nanti itu akan menjadi doa. Kalau misalkan seorang ibu marahin, dasar kamu nyemot, jadi nyemot beneran nantinya. Bukan berarti kemudian berubah jadi banyak bulunya, enggak, sifatnya nantinya. Dul dia, misalkan gitunya. Asal dia dul, nah, misalkan gitu dulunya, nah, titik-titik dul, atau titik-titik gong, nah, misalkan gitunya bunnya, itu nanti dia sifatnya akan seperti itu. Karena ucapan ibu itu mustajab loh bun. Meskipun kita tidak berniat untuk berdoa, apa yang dikatakan oleh ibu, mulut ibunya, untuk anaknya itu menjadi sebuah doa. Makanya semarah apapun kita, yang dikeluarkan itu kata-kata yang bagus saja. Misalkan anaknya bandel, ya Allah kamu soleh sekali, ya gitu bun. Meskipun ada renek gitunya, emosi marah juga, kamu dasar ya anak, kamu nanti akan menjadi jenderal, nah gitu bun. Marahnya ini aja bun, dilempar ke yang baik aja bun. Misalkan anak bunda nakal bandel kan, bunda marah-marah, kamu nih bandel sekali ya, dasar kamu ya anak yang akan menjadi jenderal, misalkan gitu ya. Atau misalkan kamu akan menjadi pemimpin, gitu bun. Jadi yang bagus-bagus saja bun. Itu contohnya Sudes bun, Imam Sudes. Itu dari kata-kata ibunya bun. Sudes itu waktu kecil nakal bun. Terus ibunya kalau marahin kayak gitu, kamu Sudes nakal sekali, kamu akan jadi imam besar di Mekah, kayak gitu bun. Itu benar jadi imam besar di Mekah. Keren ya. Jadi bunda nih kalau marah sama anak, yang keluar kata-kata yang bagus saja, jangan kata-kata binatang, gak boleh. Ini mah anaknya anak, dasar kamu jin, dasar kamu gog, aduh jangan bun, jangan yang kayak gitu, nanti benar-benar nanti terwujud seperti itu. Nanti sifatnya bukan berubah menjadi binatang, bukan, sifatnya nanti menyerupai kayak gitu. Nah, kita bahas tadi yang nomor 1, yaitu amaratus su, nafsu amarah. Nafsu amarah ini, jika ada orang yang memiliki nafsu amarah atau disebut dengan amaratus su, sesungguhnya kita gak usah tersinggung. Kalau ada orang yang iri dengki, gak usah tersinggung. Itu menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Untuk mengetahui orang itu seperti apa, lihat dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena manusia itu seperti teko. Tergantung apa yang ada di dalam isi teko tersebut. Kalau isi teko itu kopi, yang keluar kopi. Kalau isi teko itu air putih, yang keluar air putih. Kalau isi teko itu air susu, yang keluar susu. Kalau isi teko itu air comberan, yang keluar air comberan. Kenapa kita harus sakit hati? Kalau ada orang yang menghina kita, itu bukan hinaan untuk kita. Dia sedang menunjukkan bahwa dirinya itu hina. Orang yang dolim sama kita memang sedang menunjukkan karakternya. Jadi sesungguhnya kita itu gak usah sakit hati, gak usah kita patah hati, sedih dan merana ketika ada orang yang menghina. Kenapa kita ketika dihina kita jadi sedih? Apa urusannya? Orang yang menghina itu menunjukkan dirinya itu seperti itu. Kenapa kita harus sedih? Tahu kenapa kita sedih? Karena kita terlalu suka dipuji. Ketika dihina nyeri hati, akhirnya dipuji baik. Yang salah siapa? Diri kita, bukan orang lain. Orang mau ngomong apa tentang kita kek, mau dia bersikap apa seperti kita, kalau memang tidak membahayakan fisik kita, tuh santai aja, terus saja jalan. Jadi ada pepatah mengatakan, kapilah berlalu anjing menggonggong, kapilah berlalu. Bodoh teuing, gitu boy. Jadi seumpama kita misalkan dalam perjalanan kehidupan kita, di depan ada duri, ya udah singkirkan aja durinya, singkirkan. Ada ular, yuk singkirkan. Ada kaca, singkirkan. Nah, jadi singkir-singkirkan aja penyakit. Satu lagi ya. Kalau ada orang yang dolim terhadap kita, menyakiti kita,
memanfaatkan kita, mendolimi kita, kemudian dia minta maaf, apa yang akan Bunda lakukan? Bun, seumpama ada orang yang dolim terhadap kita atau terhadap Bunda, kemudian orang itu dengan kesalahannya minta maaf sama Bunda, apa yang akan Bunda lakukan? Jawab. Cepetan. Apa yang akan Bunda lakukan? Cepetan. Apa yang akan Bunda lakukan? Memaafkan. Bagus. Kalau ada orang yang sudah mengaku telah meracuni pamannya Sayyidina Hamzah, ya kan? Dia minta maaf dan dia masuk Islam, dimaafkan sama Kanjeng Nabi. Tapi setelah itu kata Kanjeng Nabi, silahkan kamu pergi jauh-jauh. Aku tidak mau lagi melihat wajahmu. Begitu, sekelas Kanjeng Nabi. Jadi untuk apa pun bisa seperti itu? Apakah Kanjeng Nabi dendam? Bukan dendam. Untuk menyelamatkan hati kita yang dulu pernah terluka, supaya lukanya tidak menganga kembali, supaya lukanya tidak kebuka kembali. Kayak gitu, Bun. Memaafkan bukan untuk merangkul kembali, Bun. Memaafkan bukan untuk menerima kembali, bukan. Memaafkan, tapi silakan dia pergi. Jangan kasih kesempatan untuk yang kedua kalinya. Ingat, ular meskipun berganti kulit tetaplah ular. Tidak mungkin ular bisa menjadi kelinci. Sampai di sini. Gitu ya, Bun ya? Gitunya. Oke? Halo? Woi. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Jangan ricing bae Bun nama. Napas. Bun, tatap layar ulah pohon. Bun nama. Cericing bae hirup lah. Kenapa tuh Bunda malah lohok aja? Aduh, aing mah tatap layar ge Bunda. Bunda mah tidak seru hirup di alam dunia teh. Ampun aing mah. Bun, cepetan. Ada yang punya ini? Ada yang punya ini? Nih. Atuh jelema nu ngantuk mah teu kira-kira maneh mah doang anu didongengan. Beri masak cenanya. Ayo Bun, ada yang punya mahkota bulu silakan keluarkan. Saya punya target 2. Silakan yang punya mahkota bulu. Umi kan ujian banyak banget. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak ujiannya. Kata Allah, janganlah kau mengaku beriman kepadaku sebelum aku berikan ujian terlebih dahulu. Ada di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah, tidaklah seseorang mengaku beriman kepadaku sebelum aku memberikan ujian terlebih dahulu. Jadi semakin kuat iman kita semakin banyak ujiannya. Kok gitunya? Jadi aku takut beriman. Lain gitu. Allah tuh ingin menguji sekuat apa keimanan kita. Kayak begitu. Tapi ingat, gak usah takut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Sudah diukur. Seseorang keimannya misalkannya 1 liter. Ini umpama, bukan tentang literan. Seseorang misalkan keimannya 1 liter, maka ujiannya pun 1 liter. Seseorang yang keimannya 1 karung, maka ujiannya pun 1 karung. Yang seseorang yang keimannya misalkannya seluas kolam renang, maka ujiannya pun seluas kolam renang. Ini bukan tentang kolam renang, ini adalah perumpamaan. Sekuat apa keimanan seseorang, sebesar itu ujiannya. Kayak begitu Bun. Karena Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Tuh matakan paeh. Tidak akan mungkin anak TK dikasih ujian anak kuliah atau anak SMA atau teka usian eta. Kalaupun diusi juga tetap pasaralah kabeh karena memang belum saatnya atau belum masanya atau tidak kuat dia, tidak ukurannya, bukan ukurannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu ammarotusu. Orang yang memiliki ammarotusu ini nafsu yang paling dasar, yang paling bawah, selalu mengajak ke dalam kejahatan.
Semoga kita semua yang ada di sini dijauhkan dari sifat amaratus su atau nafsu amarah. Di dalamnya, kalau kita suka iri, berarti kita masih di situ. Kalau kita suka ria, masih di situ. Kalau kita suka sombong, berarti kita masih di situ, di nafsu nomor 1. Kalau kita misalkannya rakus, tamak, serakah, berarti kita masih di nafsu yang paling bawah. Yang paling dasar. Nah, kita berusaha untuk lepas dari situ bisa? Bisa. Bisa enggak? Ayo. Ngomong-ngomong bisa nanti. Pas gitu mantan kabogoh nikah, misalkan gitu ya. Sakit hati kecewa, beli mobil baru, panas. Ah, tuh berarti masih di sini kene. Masih di sifat iri. Nya. Mantan pacar udah nikah, beli mobil baru lagi, panas kita kebakaran, iri kita. Tuh kita masih di level yang bawah berarti. Kan ada sifat irinya di situ, ya kan? Ya kan? Bun, tap-tap layar, Bun, tap-tap layar. Terima kasih Bunda Zaki, ya kan? Nah, itu mah Bun tidak bisa kita ngaku-ngaku. Aku mah udah tidak seperti, nggak bisa Bun. Itu mah disadarinya sendiri-sendiri, masing-masing. Karena tidak tahu, kita itu tidak mengetahui kita itu ada di posisi yang mana kalau bukan kita sendiri, ya kan? Dirasa-rasa aja. Kalau kita masih suka ngomongin orang, berarti kita di dasar nomor 1. Umi, suami saya meninggal. Ketahuan punya istri lagi. Oh. Ketika suami jadi mayat. Sedih sakit hati saya. Gak usah sedih. Gak usah sedih. Gak usah. Kok bisa begitu? Justru kalau tidak diketahuinya, dia punya istri lagi, Bunda sekarang sedih aja. Terbayang-bayang sama suami karena lope. Ya. Susah itu Bun. Ingat sama suami nangis. Ingat sama suami nangis, ya kan? Nah karena Bunda tahu, ternyata si suami punya istri lagi, ya kan? Bunda kan jadi nggak suka sama dia, jadi benci senepnya kan? Nah ketika Bunda senep, ya kan senep itu serba itu benci. Jadi Bunda nanti nggak menangis karena rindu sama dia. Ayo bangkit dan yang cantik, carilah suami yang baru. Bisa begitu ya. Karena kalau Bunda tidak nikah lagi, nanti di akhirat akan berdua lagi sama si perempuan itu. Kan jadi istri-istrinya. Itu juga kalau dianya soleh, kalau Bundanya soleha, ya kan? Kan suami istri di dunia itu Bun, suami istri di dunia, istrinya soleha, suaminya soleha. Itu Bun nanti di akhirat itu Bun nanti bertemu lagi Bun, sebagai suami istri lagi. Kalau dua-duanya soleh-soleha. Kalau dimisalkannya tidak soleh salah satu, seperti Fir'aun dengan Siti Asia, seperti Nabi Nuh dengan istrinya, seperti Nabi Lut dengan istrinya, tidak dipersatukan, dipisahkan. Yang tidak soleh ke neraka, yang soleh ke surga. Begitu Bun. Nah, masih ngeraket ya Bun? Apa Bunda udah tua? Kok gini sih jawabannya? Kok gini sih pertanyaannya? Bunda umurnya berapa? Kalau Bunda masih muda, ngandilah salakin soleh lah, nggak salah penasaran. Itunya. Atau itu kan terserah Bunda lah ya. Iya Umi juga, saya 12 tahun ditinggal suami meninggal, ya kan? Begitu kan perempuan itu biasanya kalau ditinggal innalillahi sama suami, dia itu masih sedihnya nyampe setahun. Sedih aja, beda dengan laki-laki. Laki-laki mah ya, kalau dimisalkannya ditinggal innalillahi sama istrinya, gak usah setahun, 40 hari kawin maning, kawin lagi, boro-boro 40 hari, baru 2 hari sudah mencari yang lain, baru 2 hari, seminggu sudah nyari ibu yang baru. Laki-laki dengan perempuan beda, gitu. Ya udah nggak apa-apa Bun, ya kan? Kan gus meninggal ya, gus innalillahi ya suaminya ya. Sudah inilahi baru ketahuan ya kan? Sudah innalillahi baru ketahuan bahwa suaminya punya istri muda. Gak apa-apa Bun. Tinggal saling berpelukan aja sama istri yang muda itu. Mau nggak? Cek Bunda hayang matai. Duh, nyeri hati Umi. Oh gak aing kudu berpelukan jeung eta. Kan gitu Bunda ya. Kalau Bunda begitu, berarti Bunda belum bisa mengendalikan amaratus su.
Udah nggak usah sakit hati, nggak supaya jelema nage. Mau cendung cerita yang punya. Itu kan emang sifat manusia itu memang salah satu uniknya seorang perempuan itu adalah cemburu. Dan cemburu seorang perempuan itu nggak masuk akal. Enggak. Oh, nggak mau, Bun. Oh. Bunda punya suami. Suaminya innalillahi. Pas mau dikuburkan, datang istrinya yang muda ya kan. Saya istrinya juga, misalnya gitu, lagi hamil. Apa yang akan Bunda lakukan? Apakah Bunda berpelukan menangis? Apa kumaha, Bun? Apa disebor pakai air kopi? Kumaha menurut Bunda tak? Kumaha? Kumaha, Bun? Hah? Kumaha? Itu, Bun, kalau si suami yang innalillahi itu punya harta, itu si yang istri muda dapat harta juga, warisan, dapat warisan. Mau berpelukan. Tidak bisa berkata-kata Umi. Terus maksudnya Bunda bisu langsung gitu. Diam aja. Ini dengerin dulu ya. Ini umpama, yoi. Umpamanya, umpama. Si suami innalillahi, ya. Kemudian setelah mau dikuburkan, istri muda datang dalam kondisi hamil. Ya. Apa yang akan Bunda lakukan? Apa yang akan Bunda lakukan? Marah sama suami, kan udah gak ada nyawanya. Paeh, udah paeh, ya kan? Marah sama yang muda, kan dia udah kebuk betengnya, udah hamil. Jadi apa yang harus Bunda lakukan? Tunggu di Umi, gak ada ini suaminya dia. Nih, dengerin ya. Gak mau. MD juga sudah terlalu ngetop pun bahasa itu, ya kan? Kemudian dia punya harta, ini contoh Bun ya. Punya harta misalkannya total semua harta misalkan 1 miliar. Harta suami yang paeh 1 miliar. Ini contoh. Itu si istri dapat, Bun. Istri itu dapat. Kalau tidak punya keturunan, kalau tidak punya anak dua-duanya, itu dapatnya 1/4. 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau ada anaknya dari si suami itu, istri mendapatkan 1/8. 1/8 itu sedikit, Bun. Dari 1 miliar, 1/8 itu 1 miliar bagi 8 berapa, Bun? Bun, nulis Bun. 1 miliar dibagi 8, berapa? Halo. Kalkulator. Saya nggak pegang kalkulator. 1 miliar dibagi 8, berapa? Bagi 8, berapa? 1 miliar dibagi 8, 125 juta. Dari 1 miliar. Jadi 125 juta itu, Bun, itu bukan untuk istri sendiri, bukan. Itu nanti dibagi. Kalau istrinya 2, berarti dibagi 2. Kalau istrinya 3, itu dibagi 3. Yang segitu loh, Bun. Yang segini. Yang tadi 125 juta. Jadi sedikit. Istri itu dapat sedikit, Bun. Yang banyak itu anak. Sisanya dari 1M diambil 125 juta, berarti 875 juta. Itu nanti dibagikan ke anak-anak.
Mau yang istri tua punya anak, istri tua punya anak, istri muda punya anak, itu dua-duanya semuanya dapat. Gitu loh Bun. Mau nikah sah secara negara ataupun cuma nikah siri, tetap dapat. Ini kan syariat Islam. Dapat. Jadi bisa jadi dia itu nongol yang muda itu karena supaya nanti dia kebagian warisan. Dan kalau tidak dibagikan rata, berarti kita termasuk orang yang rakus atau serakah. Dan berarti nafsu kita yang paling dasar. Posisi kita berarti ada di dasar. Kan kita tetap ngebahas tentang masalah nafsu nomor 1. Paling dasar, amaratus su. Salah satunya amarah atau nafsu yang cenderung ke dalam kejahatan. Rakus, tamak, serakah, iri, dengki, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub, buruk sangka, dolim, suka ngomongin orang, fitnah, gibah, tebar pesona, apa tuh namanya? Tebar gosip, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu masuk ke situ. Nah, itu adalah ujian buat kita. Jangan pernah menyembunyikan harta warisan. Bahaya, Bun. Menyisakan uang 350.000 gimana Umi? Oh, eta manggeus. 350.000 mah cukup jang upah ngagali kuburan. Teu bisa eta mah. Naon anu dibagikeun? Kalau tidak punya warisan. Kalau tidak ada harta yang ditinggalkan, apa yang harus dibagiin? Enggak ada. Nombok 350.000 mah. Kan yang ngegali kuburan itu kan tidak gratis Bun, dikasih upah kan? Termasuk orang yang nyolatin pun kan disedekahin kan sama kita kan? Di amplopan kan? Tergantung orang yang kaya mungkin satu amplop orangnya 100.000, mungkin juga ada yang 50.000. Ari jelema anu teu boga mah eusina kadang-kadang 10.000, 5.000. Nah, itu bersedekah sebenarnya. Yang nanti pahalanya itu untuk almarhum. Seperti itu. Jadi untuk orang yang pas suaminya innalillahi, kemudian tiba-tiba ada istri yang muda datang bawa anak atau lagi hamil, itu memang seperti jatuh tertimpa tangga dan tertimpa ember ada airnya. Di dalam embernya ada palu. Nah, gitu. Seperti itu. Ya. Kalau orang tua punyanya tempat tangga doang gimana? Kayak gitu, Bun. Jadi kalau Bunda dewasa sih tergantung. Kedewasaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari umur. Rasa seorang wanita itu tidak bisa dilihat dari umur. Gak bisa. Ari kita cemburuan mah Bun, ajan geus nini dia tetapnya cemburu. Tapi kalau kita hatinya dewasa, meskipun umurnya masih muda, tetap bisa merangkul. Kalau orang dewasa, perempuan dewasa, dia sudah matang. Misalkannya suaminya innalillahi, kemudian ada perempuan mengaku istrinya dalam kondisi punya anak, dirangkul. Itu dewasa. Wanita yang super-super dewasa. Tapi wanita yang seperti ini jarang. Yang ada jadi bengong, jadi dia gitu Bun ya. Ya. Saya juga belum tentu bisa Bun ya kan. Sekarang suamiku menikah, nyeri Bun. Siapa namanya? Mom. Kalau orang tua sudah meninggal, ninggalin rumah bagaimana? Atau dibagikan karena anak mah. Orang tua kita innalillahi dan meninggalkan satu buah rumah atau dibagikan, anaknya ya sabaraha. Rumahnya dijual, nanti dibagiin. Anak laki-laki ada berapa, anak perempuan ada berapa. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat. 2 bagian atau 2 kali lipat. Anak perempuan mendapatkan 1 kali lipat atau 1 kali bagian. 1 bagian. Nah, ada hukumnya faraid khusus untuk harta warisan. Begitu. Jangan begini. Orang tuanya meninggal, misalkan gitunya meninggalkan rumah, ya kan rumah. Terus si rumahnya teh dinikmatin oleh salah satu anak, yang lainnya enggak gitunya. Karena mungkin udah misah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, Bun. Berarti anak yang menempati rumah orang tuanya itu dia telah menikmati hak dan bagian saudara yang lainnya. Jadi lamun warisan mah kudu dijual. Kayak gitu Bun. Jangan alasan gini,
ini mah sudah amanat dari orang tua, tidak boleh dijual. Ini mah kenang-kenangan. Ya kalau begitu tinggallah semua anak-anaknya di situ semua menikmati semua. Baru nggak apa-apa boleh. Menikmati semua di situ boleh. Nah kalau menikmati cuma salah satu orang tidak boleh. Kalau enggak begini, posisinya yang menempati itu adalah ngontrak, harus bayar. Jadi nanti uang bayaran kontraknya itu dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Kayak gitu. Karena memang mereka saudara-saudaranya itu berhak atas rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Hah? Kalau mertua gimana Umi? Mertua, ai menantu mah teu meunang harta warisan, anu meunang atuh anakna. Menantu gak dapat warisan. Yang dapat adalah suamimu, anak manehna. Kumaha sih Bunda? Istri muda malah mencari-cari uang di dalam lemari, di atas AC, padahal sudah pahit suami kami. Bunda Aisyah, nulis lagi ya. Ngetik lagi Bun, tulisannya Bunda hilang. Ayo ngetik lagi Bunda Aisyah. Bun, yang ada di sini di tap-tap layar ya, di follow dulu ya, tap-tap layar. Rumah dibeli sama bapak saya, Ustaz. Rumah dibeli sama bapak saya. Masih ente ngerti? Rumah dibeli sama bapak saya. Berarti rumahnya boga saha? Rumahnya boga saha? Rumahnya punya siapa? Istri muda malah mencari-cari uang di dalam lemari dan di atas AC. Padahal sudah payah suami kami. Istri muda banyak utangnya. Oh, itu berarti istri yang tidak bagus. Nah, itu jangan dibiarin masuk ke rumah Bunda, Bun. Kalau begitu, bising maling doang aing mah. Jangan dibiarin. Atau kalau Bunda tahu, tegur aja sekalian, biar dia malu. Kamu kok berani-berani ngebongkar-bongkar lemari? Atau ditegur aja sama Bunda. Ya, tegur aja Bun, dia omongin. Anehnya, itu manusia kadang-kadang memang ada yang tidak memiliki banget. Coba tuh buka banget baru gitu tuh. Tuh buka kaisin dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda Asia apa Aisyah? Karena beda ya. Ada Aisyah, ada Asia. Kalau Aisyah itu putri Kanjeng Nabi, kalau Asia itu istri Firaun. Lain lagi, tapi namanya rada-rada keseliru gitu tuh kan ya. Tadi Bunda yang bertanya, silakan ketik lagi pertanyaannya. Punya anak satu perempuan, berarti yang besar. Dia punya cucu perempuan. Cucu perempuan, dia ninggalin harta pamannya. Punya anak satu perempuan. Si anak perempuan ini orang tua punya anak satu perempuan. Ya, punya anak satu perempuan. Begitu? Si anak perempuan ini nggak ada, tapi anak perempuan ini punya anak, begitu? Maksudnya begitu? Woi, Bunda Aisyah begini. Gini. Punya anaknya cuma satu perempuan ya. Tidak ada kakak adik ya. Cuma satu anak tunggal. Ini orang tua. Punya anak satu-satunya perempuan. Tidak ada kakak adik, berarti dia tunggal satu-satunya. Meninggal. Tapi si anak perempuan ini punya anak, berarti kan cucunya ini. Maka si harta warisan jatuh ke cucu. Terkecuali gini, dengekeun. Dengekeun. Terkecuali ini orang tua kaya raya punya harta 4 miliar. Punya anak perempuan. Ya kan? Tapi punya lagi anak yang lain. Jadi anaknya tidak satu. Anaknya 2 atau 3 anaknya. Contoh. Misalkan anaknya 2 lah ya. Anaknya 2. Laki-laki dengan perempuan, anaknya 2. Ini orang tua kaya raya, punya anak 2. Laki-laki dan perempuan. Si anak perempuan ini punya anak lagi 1. Cucu berarti kan ya. Punya cucu. Tapi si anak perempuan yang punya anak ini meninggal. Misalkan tidak ada, ya kan? Sisa 1 anak laki-laki ini. Maka ketika orang tua ini meninggal, hartanya seluruh jatuh ke sini. Ke anak laki-laki ini. Yang cucu tidak dapat.
Kenapa bisa seperti itu? Sudah terhalang oleh ini. Sudah terhalang oleh ini. Anak yang laki-laki ini. Begitu. Gitu ya. Terkecuali orang kaya nih, orang kaya punya harta 4 miliar. Punya anak satu-satunya tunggal. Gak ada lagi punya anak lain yang gak ada. Cuma satu-satunya. Kemudian anak yang tunggal ini punya anak lagi satu. Berarti kan cucu ya. Ininya gak ada meninggal. Maka hartanya jatuh ke cucu. Kayak gitu. Paham? Udah Aisyah. Ji, ada orang yang ahli tarekat disalahgunakan untuk atau jangan. Itu mah berarti bukan punya ilmu tarekat, eta bohong. Eta mah bohong berarti arana. Ilmu tarekat mah perjalanan antara ibadah hamba kepada makhluk. Salah. Perjalanan antara hamba kepada Khalik, kepada pencipta. Perjalanan ibadah kepada Allah melalui zikrullah, disebut dengan tarekat. Tarekat itu perjalanan ibadah. Seorang hamba kepada sang Khalik, kepada sang pencipta, yaitu Allah. Kayak gitu. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada. Nggak ada untuk apapun, nggak ada. Cuman perjalanan ibadah. Seorang hamba kepada Khalik, kepada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalik itu pencipta. Yang menciptakan itu kan Allah. Menciptakan semua alam dunia berserta isinya. Kalau orang tua sebelum innalillahi, anak yang nikah duluan udah dapat harta, udah dapat bagian, udah dapat bagian, terus yang rumah buat anak terakhirnya gimana Umi hukumnya? Hukum faraid itu tidak ditentukan oleh manusia. Hukum harta warisan sudah diatur dalam hukum syariat Islam. Jadi kalau kasusnya seperti ini, itu nanti dihitung keseluruhan. Nggak bisa dimisalkannya, itu udah dikasih, yang ini belum, ini aja kan nggak tahu nominal. Bisa jadi rumah yang ditinggalkan rumah mewah. Dia dikasih cuma gubuk derita, atau rugi lah yang dapat gubuk deritanya. Ini kan warisan kan harus dibagi sesuai dengan syariat. Jadi nanti dikalkulasikan dulu keseluruhan harta berapa jumlahnya, baru dibagi. Begitu, ada hukumnya, disebut dengan faraid. Kayak gitu bun. Itunya, kayak gitu. Harus sesuai. Jadi kudu kumaha. Tinggal kalkulasi aja, kalkulasi. Rumah yang dulu dikasih sama orang tua waktu nikah, misalkan harganya umpama 300 juta, umpama contoh 300 juta. Kemudian rumah yang ditinggalkan ini kalau dijual ditaksir 1 miliar, umpama 1 miliar ya kan? Berarti itu total semuanya 1.300.000. 1.300.000, 1 miliar 300 juta. Maka nanti dibagi. Setelah ketemu nominal, misalkan dibagi nih anaknya umpamanya 2. Ini contoh aja yang gampang. Yang 2, berarti yang laki-laki sama perempuan. Yang perempuan cuma dapat 1 bagian, yang laki-laki cuma dapat 2 bagian. Jadi gimana cara ngitungnya? Nanti 1 miliar 300 dibagi 3, berapa? Bagi 3. Nanti kan laki-laki, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi 1 miliar 300 dibagi 3 dapat berapa bunda? Ayo cepetan bun. Hitung kalkulator. 1 miliar 300 juta dibagi 3. Bagi 3. 400 ya? Hiji 2. Pilu. 425 juta. Hah? 425 juta kan ya? Oh, kami itu pakai kalkulator gak bisa, pakai curug. Berapa? Bagi 3. 433. 433 juta. Oke. Berarti kan 433 juta, ya kan? Nah, anak perempuan ini udah dikasih duluan rumah. 300 juta nominal lah kan? Udah nggak apa-apa buat dia. Tapi nanti ditambahin lagi sisanya. Berarti sisanya 133 juta. Sisa warisannya. Nah, itu nanti yang sisanya buat anak laki-laki. Ini kalau yang dikasih rumah yang duluan yang perempuan.
Misalkannya, yang belum nikah itu, yang dikasih rumah itu misalkan anak laki-laki. Begitu cara ngitungnya. Jadi tetap nanti dikalkulasikan semua total harta ada berapa, baru nanti dihitung dibagikan sesuai dengan hukum faraid. Begitu Bunda, gitunya. Ayah meninggal anaknya perempuan 2. Kata orang-orang anak cewek gak dapat warisan. Ih maneh mah dusun. Jangan kata orang-orang. Bisa jadi orang-orang itu ngaji. Anak itu dapat warisan terkecuali anak angkat atau anak adopsi tidak dapat. Nih contoh, saya misalkan punya anak perempuan. Contoh nih, saya misalkan punya rumah, punya mobil, punya emas, punya kebun, punya sawah, segala macam tetek bengek. Innalillahi saya, semua harta saya jatuh kepada anak saya. Gitu. Hah? Umi kalau dibagi sama boleh nggak? Haram hukumnya. Jangan pernah merubah-rubah hukum Allah. Kenapa tuh anak laki-laki dapat banyak? Kenapa anak perempuan dapat sedikit? Kan sama-sama anak. Begitu kan? Itu logika manusia. Kenapa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian? Karena anak laki-laki itu dia nanti berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Dia harus, kalau nikah dia harus memberikan mas kawin kepada istrinya. Dan kalau nanti menikah dia harus memberikan nafkah kepada istrinya. Dan kalau nanti dia menikah dia harus memberikan mas kawin kepada istrinya. Sementara anak perempuan dikasih meskipun 1 bagian utuh buat dirinya sendiri. Itu alasannya. Begitu. Hukum Allah itu sudah adil seadil-adilnya. Jangan dirubah-rubah. Kalau dimisalkannya mau merubah hukum Allah, ari teu sieun mah kana panasna api neraka atuh silakan aja. Top. Ya hirup di alam dunia ngan sekedeng ieu. Itu ari awakna kebal dari jilatan api silakan. Monggo. Itu. Arek nurut kasaha, jangan suka merubah-rubah hukum yang sudah Allah tentukan. Begitu. Cuk Allah kitu-kitu. Kata Allah begitu ya begitu. Jangan ngada-ngada, jangan ngadi-ngadi. Imam berhubung dia misalkan yang punya harta, anaknya 2 biji, yang 1 perempuan, yang 1 laki-laki, kemudian dia innalillahi, dibagi rata. Teu bisa. Tak boleh. Maksudnya kumaha yuk? Kalau orang beda Umi, maksudnya kumaha bun? Orang beda itu kumaha? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti saya.